ini senang sekali kita bisa kembali hadir dan menghadirkan Pak Profesor Insukindro dari UGM dalam rangkaian lecture series kita yang ketiga pada tahun ini. Sebagaimana mungkin Bapak dan Ibu sudah ketahui, setiap bulan kami memang menggelar lecture series yang menghadirkan Pak Ins dengan beragam topik yang sebagian besar adalah topik-topik yang baru atau pendalaman. Tahun lalu kami melakukan pendalaman berbagai aliran pemikiran ekonomi. Kali ini Pak Ins akan membawakan topik yang tahun lalu sudah pernah kita bahas sebagai awalan, yaitu makroekonomika konsensus baru, sintesis neoklasik baru. Dan kali ini Pak Ins akan membahas mengenai penerapannya dalam perekonomian tertutup. Bapak dan Ibu yang tahun lalu sudah mengikuti lecture ini mungkin bisa melakukan pendalaman, dan untuk yang baru mengetahuinya, ini adalah teori baru yang menurut saya menarik. Demikian, kita semua patut berterima kasih karena Pak Ins ini belum lama keluar dari rumah sakit, ada sedikit gangguan kesehatan, tapi syukurlah beliau sudah bersedia kembali hadir di tengah-tengah kita. Demikian pembukaan dari saya mewakili Pak Budi ini yang kebetulan masih dalam perjalanan. Monggo Pak Ins, silakan dimulai lecture Bapak. Terima kasih. Oke, nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mestinya ceramah ini tanggal 14 Maret, tapi karena tanggal 9 sampai 12 saya harus istirahat di Rumah Sakit Sarjito. Gitu. Penyakitnya sebetulnya ini terutama untuk yang laki-laki mesti hati-hati juga. Jadi saya kena virus Bell palsy. Bell palsy itu mungkin masih kelihatan sedikit. Jadi wajah saya itu separuh yang sebelah kiri itu yang atas ini 30-25% sarafnya tidak bekerja, yang bawah ini 70%. Sehingga mulut saya ini melot ke sana, melot ke kanan, ketarik ke sana. Ini alisnya nggak bisa digerakkan. Jadi kali ini kan bisa digerakkan sekarang, kiri kanan. Tadinya hanya bisa digerakkan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri nggak bisa digerakkan. Jadi ini nggak bisa. Jadi kalau kumur gitu keluar semua airnya. Gitu. Jadi ketahuannya itu hari Selasa tanggal 8 setelah saya ya di ruangan ini ruang kerja saya, jadi saya di ruangan ini. Mungkin juga karena banyak pekerjaan gitu. Sebenarnya banyak pekerjaan atau tidak banyak pekerjaan itu tergantung saya sendiri. Karena ya tidak ada yang nyuruh saya bekerja seperti itu, juga tidak ada. Termasuk Bu Wiwin itu nggak pernah nyuruh saya kerjaan nggak pernah dia. Teman-teman BIN itu baik-baikan semua. Ya semuanya dibicarakan begitu. Jadi tapi saya punya target-target sendiri yang harus saya selesaikan. Jadi itu yang menyebabkan. Jadi malam itu, Selasa malam saya memberitahu istri saya kalau saya kumurnya kok nggak bisa ya. Nah, kemudian di tensi itu tinggi, untuk tensi 175, di bawahnya 105, jadi tinggi. Nah, tapi kemudian karena belum minum obat ya, saya minum obat, kemudian ya sudah nggak ada masalah gitu. Nah, saya sudah janji hari Rabunya itu memang saya harus akan periksa dokter jantung saya. Tapi pagi-pagi saya membangunkan anak saya yang dokter dan kebetulan dia menjabat di Rumah Sakit Sarjito. Lalu dia bilang gini, coba aku lihat wajahmu. Lalu lihat wajah saya, kemudian suruh mencucu gitu kan nggak bisa.
nggak bisa anukan. Kemudian udah Bapak sekarang mandi berangkat ke Sarjito. Lalu saya dibawa ke UGD di Sarjito. Nah, karena semuanya keburu-buru sampai Sarjito, tensi saya 210. Nah, kemudian itu diperiksa segala macam, semua menduga saya stroke. Termasuk anak saya, itu stroke, saya menduga stroke. Tapi setelah diperiksa macam-macam di situ, CT scan segala macam, akhirnya ada gangguan pasokan oksigen di kepala saya, tetapi tidak menyebabkan stroke, pendarahan, tidak. Hanya ada dugaan semacam itu. Nah, setelah itu baru ditanyai macam-macam, lalu dilihat itu memang saya punya aritmia, gangguan aritmia, dan itu ketahuan tahun 1999. Nah, gangguan aritmia itu untuk kasus saya itu aritmia itu ada macam-macam ya, tapi untuk kasus saya itu denyutnya itu cepat sekali. Jadi kalau Bapak Ibu semua itu denyutnya per menit 80, saya 92. Jadi cepat sekali, denyutnya itu cepat sekali. Nah, kemudian yang kedua, putus. Jadi kalau saya, Bapak Ibu bisa cek begini, saya bisa denyut itu berhenti sendiri. Gitu. Jadi berhenti. Jadi kalau digambar, lalu gambarnya itu grafiknya putus. Kalau di ERG itu digambar itu grafiknya putus. Jadi ini putus. Situ. Nah, kalau putusnya sebentar mungkin nggak kelihatan, tapi kalau putusnya agak panjang, itu ada dua alternatif. Ada 3 kemungkinan. Seperti yang kasus saya pertama, yaitu kepalanya di otaknya kekurangan oksigen. Yang kedua, kekurangan oksigennya serius sehingga terjadi kerusakan oksigen dan pendarahan otak. Yang paling bahaya adalah stroke jantung. Ya, karena jantungnya tidak ada oksigen sehingga dia berhenti bekerja. Dan otomatis meninggal dunia itu. Ya. Jadi dia berhenti. Lalu saya ditangani oleh 3 orang dokter. Mungkin karena anak saya jadi pejabat di situ, jadinya terbaik yang diberikan oleh Sarjito untuk saya di situ. Jadi saya ditangani oleh 3 dokter, semuanya belakangnya pakai K, jadi konsulen semua sudah. Nah, lalu salah satu dokternya itu dokter jantung, ya, pembuluh darah, lalu dia punya kelebihan lagi, itu konsulen aritmia. Jadi dia memang anunya di sebelah sana. Jadi untuk ngetesnya dada saya itu di dalam ini dikasih alat, ya, dikasih alat. Jadi dikasih alat seperti bom bunuh diri itu loh. Direkamnya ada di sini seperti tempat bom, di situ ada anunya. Dan kalau nggak enak suruh mejet segala macam, persis seperti bom itu. Jadi dada ini dipasang semacam itu. Lalu selama 48 jam, jadi saya masuk hari Rabu, baru mandi hari Jumat. Jadi nggak boleh mandi, nggak boleh apa-apa. Tapi pada waktu di UGD saya dipasangi untuk infus cairan itu, begitu masuk ruangan malah disuruh lepas. Jadi saya nggak seperti orang sakit, Bu Wiwin. Jadi saya jalan-jalan gitu. Karena memang untuk melihat aritmia itu saya harus jalan-jalan. Jadi saya malah nggak seperti orang sakit. Untung nggak ada yang jenguk, karena kalau jenguk kan nggak boleh kan, karena di rumah sakit kalau jenguk harus pakai macam-macam gitu, sehingga banyak orang lebih baik nggak usah jenguk. Macam itu, lalu saya jalan-jalan jadinya. Jadi sini pakai ada bekas itu, bekas infus, kemudian jalan-jalan. Ya. Nah, setelah hasilnya keluar, itu tidak ada satupun onderdil dalam saya yang bermasalah. Jadi ginjalnya bagus, jantungnya bagus, hatinya bagus, paru-parunya bagus, semuanya bagus, tidak ada masalah di situ. Ya. Nah, gangguannya hanya pada aritmia itu. Aritmia itu bawaan air mungkin ya. Jadi, nah, setelah saya diskusikan dan renungkan, itu ternyata kesalahannya itu pada info dokter.
Jadi melalui media ini juga saya ingin memberi info kepada Bapak Ibu semuanya, kalau minum obat sehari 2 kali itu tolong ditanyakan ke dokternya. Sehari 2 kali itu berarti itu tiap 12 jam. Jadi jangan minum sehari 2 kali, itu misalnya minum jam 8, nanti jam 12 minum lagi, bukan begitu. Ternyata. Jadi sehari 2 kali itu artinya 12 jam, tapi pada periode yang sama. Jadi kalau jam 8, berarti nanti jam 8 malam, gitu. Tidak sehari 12, 2 kali. Nah, karena dulu saya di infonya itu nggak jelas betul, jadi minum pagi. Nah, pagi itu sebelum jam 12 kan. Nah, saya bisa minum semacam itu. Nah, nggak tertib itu. Jadi kadang-kadang seingatnya, sehari kan sekali nggak apa-apa gitu. Jadi hari ini minum misalnya jam 7, besok minum jam 4 sore. Nah, itu kan udah nggak efektif di sini. Itu nggak efektif. Jadi tolong Bapak Ibu ingat-ingat, kalau lalu tanyakan ke dokternya itu pagi itu jam berapa, lalu kamu harus sepakat di situ untuk minum itu. Ya jangan seperti kasus saya ini, jadi nanti nggak efektif. Kalau nggak efektif ya lalu nggak bagus lah, terutama kasus-kasus yang artinya seperti saya. Itu. Nah, kemudian ini pil palsunya itu, jadi tempo hari kalau saya ngajar saya tutup ini mulut saya. Tapi saya tanya tadi ke istri saya, tak tutup nggak ya pakai masker? Nggak usah aja, gitu. Karena memang merot begitu. Jadi kalau ngomong ini tadi sampai jam 9:30 pagi saya masih fisioterapi, gitu. Lalu diberitahu hasil fisioterapisnya itu sudah 98 baik. Ini tinggal mengatur supaya ini tidak merot gitu. Kalau enggak ini nanti jadi merot sepanjang masa di situ. Jadi latihan terus gitu. Ya. Nah sekarang bel palsi itu yang banyak kena itu laki-laki, Bu Wiwin. Ya. Dokter saya Pak Ismail itu dia 30 tahun atau 35 tahun jadi dokter spesialis saraf, itu belum pernah sekalipun itu nangani bel palsi wanita. Pada umumnya laki-laki, dan itu menular. Ya. Tapi itu jenis virus, jadi tergantung stamina kita. Kalau stamina kita bagus, ya enggak apa-apa, nggak akan kena. Seperti kalau ada flu gitu, kalau virus ya kena, kalau nggak ada virus ya nggak kena gitu. Seperti itu. Lain dengan virusnya COVID, lain. Tapi itu virusnya jenisnya itu. Sehingga itu tergantung. Jadi kalau kita, seperti saya kerja di ruangan ini, mungkin suatu saat terlalu stres, mungkin terlalu capek begitu. Nah itu potensi di situ. Nah yang diserang mana? Yang diserang itu ini di bawah telinga ini, di sebelah sini. Ya, bawah telinga itu di sini. Nah, di sini. Jadi yang diserang itu di sini. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau dalam keadaan normal ini, kalau kita agak-agak pusing lalu dikasih minyak gitu, apa dikasih balsem, enak kan? Enak kan? Nah, karena itu berarti sarafnya melebar. Atau di sebelah sini, ini pusat sarafnya. Jadi tahunya kemarin waktu di terapi itu, ini kalau alatnya itu ditempelkan di sini, maka bergeraknya itu ke sini, ke sini, ke sini, dan itu bergetar semuanya. Itu. Oleh karena itu kalau kita agak pusing kasih koyok di sini atau apa, itu jadi enak semacam itu. Memang itu pusat saraf semacam itu. Ya. Tapi hati-hati yang di belakang telinga, kalau yang depan nggak apa-apa. Kalau yang di belakang telinga ini jangan sampai ditekan-tekan terlalu kuat, karena kalau rusak nanti kita merot. Gitu. Ya. Nah itu, tapi syukurlah saya sudah bisa kembali normal. Saya mulai ngajar dari Kamis sebetulnya, ya di S1, kemudian hari Jumat ngajar di S3, kemudian hari Sabtu ngajar juga untuk ganti kuliah itu. Kemudian Senin itu 2 kelas, Selasa 1 kelas, Rabu ini 1 kelas di sini. Ya.
Eh, Oke, itu sharing juga untuk saling mengetahui supaya tidak terjadi seperti yang saya alami. Ya. Turnuwun Pak Ens. Tidak Ya, terlalu terlihat Bapak. ya tapi tempo hari kalau hari ini nggak kelihatan Bu Wiwin. Tapi kalau kemarin ya masih minggu yang lalu ini kalau saya gerakkan nggak bisa Bu Wiwin. Jadi kalau ini gitu nggak bisa. Ya, ya, ya. Masih kelihatan Syukurlah. kan? Sedikit, Iya, ya. Kemudian sudah membaik. ini kalau misalnya saya tarik ke atas, ini masih Ya, kurang ya. ya. Kemudian ini ada growth-nya ini belum, tadi masih. Saya akan terapi mungkin sampai minggu depan barangkali, tergantung Pak Dokter gimana. Iya. Ya Pak Ens, ini Bapak Ibu juga menyampaikan harapan semoga lekas pulih seperti sedia kala ini di kolom chat Pak Ens. Ada Ya, terima dari kasih saya. Pak Tapi Natsir, Pak ya, Yohanes, Bu Elia. saya ingin ingatkan kalau minum obat itu tolong ditanyakan kalau dikasih obat 2 kali. Kalau di Sarjito itu saya ya baru tahu itu. Kalau itu obatnya itu dianukan di situ ditulis 2 kali 12 jam, 1 kali 24 jam. Gitu. Dan saya tanyakan itu artinya kalau minum jam 7 hari ini, hari berikutnya ya jam 7 kalau 24. Itu sehari sekali. Nah, jangan salah, sehari sekali nanti minumnya seenaknya, nggak efektif katanya gitu. Iya, iya. Iya, terima kasih Pak. Kayaknya kita juga selama ini sering hitungnya hanya waktu kita terjaga ya, kalaupun jeda jamnya. Waktu kita tidur nggak diperhitungkan dalam ini Iya, apa ya. Kaku jeda. ya. Saya ingin tunjukkan di sini jadi obatnya itu kan kalau di Sarjito itu setiap obat ini ada keterangannya, Bu. Ini ada keterangannya lengkap, nama obat atau apa, selalu minumnya 2 kali sehari, nah itu setiap 12 jam ada tulisannya. Jadi kalau lalu terserah kita, pokoknya yang penting itu 12 jam kalau 2 kali. Itu jadi semua obat itu ada tulisannya semua. Nah, seperti ini juga. Ya. Lalu kita ada kalau tidak boleh harus makan dulu ya ditulisi, kalau tidak ya tidak. Kalau bebas ya bebas begitu. Jadi Iya. mungkin itu lebih bagus lah untuk kita. Kalau Iya. kemarin saya ngambil di apotek obat yang nggak ditulisi begitu. Iya. Mungkin, Iya. mungkin Ternyata baik. dampaknya bisa fatal ya Pak. Bisa fatal, ya bisa fatal. Ya. Mm-mm. Kalau masih muda mungkin nggak kelihatan kan, tapi kalau sudah tua mungkin kelihatan. Oke lah, itu sedikit cerita saya ya mengenai Bell palsy. Ini penyakit yang umum sebetulnya, ya seperti flu aja lah semacam itu. Cuman efek resikonya itu kalau golden time-nya itu 3 bulan. Kalau sampai 3 bulan tidak sembuh, ibu cacat, bapak ibu cacat. Ya, jadi bisa ininya merot sepanjang masa gitu. Ya, gitu. Jadi kalau ini misalnya nggak bisa digerakkan dan kita nggak sembuhkan, nggak bisa sembuh dalam 3 bulan itu, ya selamanya tidak bisa. Ya, itu jeleknya di situ. Tapi kalau segera ya umumnya tertolong umumnya. Oke, saya akan mulai Bu Wiwin selama saya.
Topiknya ini seperti yang disampaikan Bu Wiwin tadi, makroekonomi konsensus baru, sintesis neoklasik baru. Ini sebetulnya pernah diceramahkan sebelumnya, ya, tetapi mungkin kali ini mungkin lebih lengkap barangkali, ya. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, saya belum bisa menyiapkan dengan baik karena kondisi saya. Jadi ini baru selesai tadi jam 11.30, saya kira. Ya. Jadi, saya belum bisa menyiapkan dengan baik. Jadi mungkin untuk selama bulan depan mudah-mudahan saya lebih baik menyiapkannya. Jadi ini saya belum menyiapkannya dengan baik. Ya. Oke. Seperti yang disinggung Bu Wiwin tadi, memang ini sudah pernah dibahas, ya. Ada ceramah-ceramah saya tahun 2021 sudah ada di sana, ya. Walaupun ini hanya bagian, kalau ceramah yang dulu ini bagian. Nah, sekarang kita konsentrasi gitu. Jadi dulu hanya bagian dari misalnya ceramah tahun 2021, ini hanya bagian, ya. Sekarang kita konsentrasi. Nah, gambar ini saya kira Bapak Ibu sudah familiar dengan teori ini. Ya, jadi ini ada klasik, Keynes, segala macam sampai di sini. Ini yang baru ada di sini. Ya. Tapi pertanyaannya mengapa kita hari ini juga masih membicarakan teori klasik? Ya, jadi ini klasik ini induknya ekonomi memang. Ya, kemudian ini menurunkan Keynes. Kemudian dari sini turun Keynesian dan seterusnya. Dulu tahun 2021 saya juga sudah ceramah tentang ini. Pertanyaannya mengapa kita masih belajar hari ini membahas klasik? Jawabannya adalah karena teori baru apapun di sini, baik yang klasik baru, siklus bisnis, sintesis neoklasik baru, maupun di sini, itu kalau kita mencari dasar mikro dari makro, itu sumbernya adalah klasik. Jadi walaupun kita sudah sampai yang baru ini pun, ya, tapi induknya itu adalah klasik. Induknya tetap di sini. Jadi tetap klasik. Jadi induknya itu klasik. Jadi kalau mencari dasar mikro dari makro, ya memang itu klasik. Kita belajar mikro itu di klasik, kemudian nanti dikembangkan. Nah, ini sebetulnya sebuah kelemahan yang ada di dalam analisa ekonomi. Ya, mengapa saya sebut kelemahan? Karena dasar mikro dari makro itu kita diilhami oleh para ahli-ahli ilmu eksakta. Ya, itu kan. Jadi saya belum memenuhi permintaan Bu Wiwin dan kawan-kawan untuk cerita tentang ekonomifisika. Nah, itu memang dasarnya di situ. Ya, dasarnya kita ke ekonomi fisika itu. Ya. Nah, apa yang menjadi dasar di situ? Misalnya begini, di ilmu eksakta itu konsepnya adalah dari yang spesifik ke general. Jadi kita ngamati sesuatu di situ, kemudian itu kita bisa generalisasikan. Ya, bisa generalisasikan. Itu dipakai dalam teori ekonomi. Jadi ekonomi itu menggunakan klasik, salah satunya adalah menjadi dasar untuk analisa agregasi. Jadi dari mikro menjadi agregat dari makro. Itu hanya penjumlahan horizontal atau penjumlahan vertikal. Kalau matematiknya gitu. Tapi yang dijumlah itu dianggap mewakili begitu. Jadi kalau saya ngamati seseorang mikro, maka makronya adalah jumlah seseorang itu. Dan setiap orang itu dianggap sama. Nah, itu persis seperti kalau Bapak Ibu belajar fisika, belajar matematika, semacam itu. Ya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya kalau kita menerapkan semacam itu ada bagian dari teori ekonomi yang tidak mampu dijawab oleh matematika dan fisika. Nah, kadang-kadang kita yang kuliah di ekonomi atau yang belajar ekonomi itu lupa
bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu sosial, bukan ilmu eksakta. Tetapi ya sudah semacam itu yang terjadi, ya. Jadi itu yang terjadi di dalam ekonomi. Jadi ini pertanyaannya yang diajukan, mengapa kita masih belajar teori klasik ini? Karena memang itu induknya, ya. Tapi kalau saya mempelajari misalnya tentang mikro perilaku konsumen, seorang konsumen itu seolah-olah kalau dijumlah itu menjadi konsumen dalam arti agregat. Kalau produsen menjadi produsen agregat, dan itu nanti memunculkan permintaan agregat dan agregat supply agregat, macam itu, ya. Jadi kita kalau misalnya mulai dari mikro itu adalah perilaku, ya, ada preferensi dan seterusnya. Maka kalau sudah mulai makro itu tidak ada preferensi. Ya, tapi mikronya juga begitu. Jadi kalau kita perpanjang itu lalu agregasinya itu kita melupakan karena kita nggak mampu untuk itu. Ya, sehingga itu mengganggu. Jadi, tapi nanti teori ini pun yang baru akan saya jelaskan nanti dasarnya seperti itu. Ya, dasarnya seperti itu. Ya. Nah, ini kemudian yang kedua, teori klasik tentang permintaan dan penawaran agregat. Sengaja saya singgung ini, kenapa? Karena apapun teorinya, kalau kita ngomongkan jangka panjang, maka itu kembali ke teori klasik. Misalnya, kalau saya ngomongkan bagaimana itu misalnya penawaran agregat, nah kita pasti nanti penawaran agregat kembali ke klasik, yaitu vertikal. Ya, jadi yang nanti di situ dikenal dengan full employment. Ya, jadi nanti walaupun saya menyinggung itu nanti kembali ke situ, Memang proksinya macam-macam nanti, tetapi kita kembali ke arah klasik, ya, ke arah klasik. Nah itu artinya apa? Di dalam teori klasik itu misalnya output itu vertikal gambarnya, ya. Sehingga dan di situ dikatakan bahwa upah real itu tetap. Nah, itu konsep di klasik. Upah real itu tetap, lalu full employment di situ. Ya. Nah, akan berbeda nanti kalau kita ngomongkan yang lain, tetapi sumbernya ada di situ dan itu mempengaruhi semuanya karena nanti berkali-kali akan disinggung di situ sehingga saya singgung lebih awal. Nah, kemudian teori ini juga mampu menjelaskan fenomena ekonomi, masih mampu menjelaskan ekonomi. Misalnya menjelaskan inflasi, itu MP sama dengan PT. Nah, ini sangat terkenal, nanti saya singgung. Ya. Nah, yang pertama kita membicarakan mekanisme tentang intertemporal. Nah, ini bentuknya semacam ini, fungsinya, ini gambarnya. Ya, jadi ini gambarnya, ada 2 periode di situ, ya. Periode 1, ini periode 2. Nah, kemudian ini budget line. Ya, ini budget line. Ini dianggap seperti budget line yang kita temui di mikro. Nah, ini juga sama. Ini intertemporal budget line. Ya. Jadi ini pada periode 1, periode 2. Lalu ada endowment point di titik E di sini. Ya, kemudian C1 adalah konsumsi pada periode 1. Y1 ini konsumsi real pada periode 1, Y1 adalah pendapatan real pada periode 1 karena bekerja. Ya. Di sini konsumsi real pada periode 2, Y2 adalah pendapatan real karena bekerja pada periode kedua. Ya, jadi ini didasari pada semacam itu. Jadi ini ada opportunity itu ya, lalu kita cari di sini, ya. Nah, konsumsi itu adalah satu bundle. Ya, satu bundle barang, lalu di sini ada leisure, kemudian uang kartal real, ini cash balance, ya. Lalu lain-lain, variabelnya lain-lain gitu. Nah, untuk leisure itu yang nanti akan saya jelaskan itu menarik untuk dipikirkan, tapi kalau di Indonesia belum.
Ya, kalau di Indonesia belum. Jadi kita belum terlalu memikirkan baik tentang laser. Sekarang mulai ya, sekarang mulai. Nah, ini memang dipengaruhi oleh kehidupan, ya, budaya di negara-negara barat. Itu laser itu penting. Ya, jadi laser itu merupakan barang konsumsi. Karena memang mereka dididik begitu. Jadi misalnya saya ambil contoh karena pengalaman anak saya waktu sekolah di SD lalu SMP di SD di sana itu setiap Sabtu kan libur, ya. Lalu Jumat itu mesti gurunya pesan begini, nanti hari Senin kamu cerita ya tentang apa yang kamu kerjakan pada hari Sabtu dan Minggu. Kamu pergi kemana? Kamu piknik atau kamu mengkonsumsi laser di situ. Jadi anak-anak itu setiap hari Sabtu dan Minggu itu mesti ngajak untuk main kemanapun. Lalu disuruh cerita, nanti untuk bahan mereka cerita hari Senin. Jadi hari Senin itu begitu mulai, kalau kita kan sibuk di sini. Kalau di sana anak SD itu hari Senin itu hari untuk bercerita tentang apa yang dia lakukan hari Jumat, hari Sabtu dan Minggu. Ya. Jadi itu memang dibutuhkan di sana. Jadi ini kemudian ini adalah budget lainnya antara temporal di sini ini anggarannya semacam itu, ya. Jadi ini semacam itu ini. Ya. Nah, ini kalau dirumuskan matematik bentuknya semacam ini. Nah, ini budget lainnya. Kemudian ada maksimum utility UC1, C2, kemudian budget lainnya atau dibentuk dalam bentuk ini, ya. Ini lalu mencari optimal. Nah, optimalnya di mana? Optimalnya ada di sini. Ini titik optimal. Ya. Titik optimal. Nah, kemudian ini adalah kalau ada pengaruh perubahan, misalnya suku bunga, bagaimana pengaruhnya terhadap saving dan konsumsi di sini ya. Ini artinya perilaku konsumsi dan tabungan dari masyarakat itu dengan melihat budget lain ini kemudian ini berubah. Ya, jadi ini berubah. Jadi suku bunganya berubah sehingga dia akan mengkonsumsi lebih sedikit, ya, menabungnya lebih banyak. Misalnya seperti itu. Nah, dari sini juga kita bisa belajar tentang pasar kredit utang. Ya, kalau di sebelah sini tadi surplus, maka di sini defisit, ya, sama saja polanya semacam itu, ya. Di polanya semacam itu. Nah, kalau di sini kita menjumpai ada kredit jatuh, artinya orang tidak bisa mendapat kredit walaupun dia mampu untuk bayar kredit, ya, karena ada kredit jatuh atau kredit program, gitu, ya. Mungkin baik juga di sini, ya. Ini kita nggak boleh makan karena memang kita sedang puasa atau kita sedang diet. Nah, itu kalau ada yang muda-muda mulai berpikir di situ. Jadi tidak hanya yang ini ada kredit jatuh, tapi di atas itu juga ada konsumsi jatuh. Ya, jadi nanti ini silakan dipikirkan kalau di bawah semacam ini kalau ini, ya. Nah, demikian juga ini, ya, lalu jadilah optimal, tetapi dia berutang misalnya, ya. Jadi ini berutang bisa juga optimal dia menabung, ya. Jadi ini fungsinya semacam ini. Nah, ini dasar, ya, dasar. Jadi yang nanti akan saya jelaskan dengan matematika yang agak ruwet begitu, tetapi untuk S1 saya kira perlu dijelaskan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengajar materi ini untuk S1, kita menjelaskan tentang dasar mikro dari makro, ya, dasar mikro dari makro. Nah, demikian juga ini perilaku dari produsen, ya, perilaku dari produsen. Lalu kita punya perusahaan dianggap mempunyai sumber-sumber daya yang produktif dan dapat diwujudkan dalam 3 pilihan sebagai berikut. Ya, jadi segera mungkin sumber diuangkan. Nah, pada periode 1 mirip dengan kasus konsumen, lihat titik K1, kemudian seluruh sumber diinvestasikan. Jadi ini ada alternatifnya, semuanya diinvestasikan di sini atau semuanya dikonsumsi di sini.
dua-duanya tidak disarankan, karena kalau dia semuanya diinvestasikan di sini berarti dia tidak makan. Kalau dia semuanya dikonsumsikan di sini berarti dia tidak investasi. Nah, lalu ini ada dua pilihan. Nah, nanti yang cari optimal sehingga kita punya optimal untuk konsumsi, optimal untuk investasi, dan seterusnya. Macam itu. Ya. Nah, ini adalah mencari optimal, mencari optimal dalam produksi. Misalnya ini dicari. Jadi ini harus budget lainnya semacam itu. Ya. Saya geser ke atas. Nah, kemudian kalau ini berarti ini adalah budget lain. Ya, kemudian ini untuk konsumen dia di F, berarti dia menabung. Ya. Kemudian di sini dia pada endowment, dia produksi. Jadi ini strategi investasi optimal dan menabung optimal. Nah, investasinya bisa dicari seperti ini. Kemudian menabungnya yang ini kalau ditarik garis, ya, ditarik garis. Nah, nanti ini konsumsi optimal, ini menabung optimal, ini investasi optimal. Ya, ini investasi optimal, menabungnya sekian, kemudian ini adalah konsumsi optimal. Nah, ini perubahan suku bunga akan mempengaruhi optimal. Ya. Nah, nanti akan dibicarakan. Kemudian ini perilaku pemerintah. Ya. Ini perilaku pemerintah. Pemerintah mempunyai penghasilan pada periode 1, T2, pada periode kedua, kemudian dia punya pajak T1 dan T2, dan seterusnya semacam itu. Nanti T1 ada T1N, T2 ada T2N, berarti T1 adalah tingkat pajak, N-nya jumlah penduduk. Ya, ini pajak kepala. Nah, dari sini nanti bisa muncul macam-macam, ya, misalnya ada Ricardian ekivalen, kemudian ada neoklasik, ada Keynesian tentang pengaruh defisit anggaran belanja pemerintah, macam itu. Ya. Nah, kemudian itu yang pertama, dasarnya itu ada di klasik. Ya, dasarnya itu ada di klasik. Kemudian ini adalah teori permintaan agregat di klasik. Ya. Agak berbeda teori permintaan agregat di klasik karena itu hanya didominasi oleh penawaran permintaan uang. Kemudian ini teori permintaan agregatnya klasik. Nah, kemudian ini adalah penawaran agregat karena sini adalah full employment. Kemudian berarti ini Y-nya pada full employment itu kalau digambarkan long run aggregate supply. Nah, ini nanti macam-macam istilahnya. Ya, misalnya bukunya Hubert ini menggunakan Y full employment, Y potensial. Ya, nanti bukunya Williamson menggunakan istilah trend Y. Jadi ini perkiraannya macam-macam. Karena long run aggregate supply itu tidak ada datanya. Lalu itu perlu dicari. Ada pakai Y potensial, ada pakai trend dan segala macam. Ya. Nah, ini adalah nama dari sintesis neoklasik baru atau makroekonomi konsensus baru. Ada berbagai macam nama. Ya. Kemudian saya dapat buku baru tahun 2021 makro advance. Ada nama lagi yang lain. Ya. Jadi namanya itu macam-macam tentang ini. Nah, yang perlu diingat kalau klasik begini berarti ini dekat dengan klasik. Dekat dengan klasik baru. Kalau Keynesian sintesis berarti dekat dengan Keynesian baru. Jadi kalau digambarkan dengan ini, ya, gambar ini. Jadi kalau ke sana maka itu sintesis Keynesian baru. Kalau dekat ke sana berarti sintesis sintesis klasik baru. Ya, jadi itu namanya ada macam-macam karena akan dipengaruhi. Ya, akan dipengaruhi oleh. Nah ini. Tokohnya itu dibagi dua, ya. Kalau yang cenderung ke makro konsensus baru atau Keynesian baru,
Ini nama-nama ini seperti Arestis Soil. Ini cenderungnya ke sana. Pagilo, Laventini ini cenderungnya ke arah kanan di situ. Tetapi kalau yang good friend itu cenderungnya ke arah kiri. Ya, itu seperti pendulum itu ya, kiri kanan. Ya. Nah, kalau ini juga cenderungnya ke kiri, ya, ke arah business cycle. Nah, kemudian, ini kan prinsip-prinsip dari konsensus itu, New Neoclassical Synthesis atau New Macroeconomic Consensus. Yang pertama dinamik. Nah, dinamik itu dari perilaku optimal, pilihan antar waktu. Jadi mengapa saya sebutkan tadi? Karena model ini semuanya harus dinamik. Nah, dinamiknya gimana? Dinamiknya digunakan dengan teori dasar yang tadi saya singgung. Ya, pakai intertemporal choice tadi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, agen representasi. Jadi, keputusan agen ekonomi individu itu dianggap dia mewakili seluruh agen. Jadi kalau saya ngamati seseorang itu makronya ya kumpulan dari itu. Nah, oleh karena itu dalam konsep ini yang nggak masuk akal sebetulnya di dalam konsep ilmu sosial adalah bahwa ini manusia hanya hasil cloning. Ya. Jadi diciptakan, dikontrol, diciptakan semacam itu. Ini nggak masuk akal kalau menurut ilmu sosial. Karena ilmu sosial itu manusia nggak bisa dikontrol. Nah, di dalam ini seperti itu. Nah, mungkin karena kita kepingin sains. Nah, kalau di ekonometri lalu terjadi perdebatan antara Kennedy dengan Henry. Nah, Kennedy itu kiblatnya ini. Oleh karena itu di ekonometri itu kita kenal ada step bias test dan general to specific test. Nah, kalau step bias test itu ya ini agen representasi satu individu itu jadi nanti ditambah begitu untuk melihat. Tapi kalau yang lawannya adalah Henry, enggak. Model itu pembuatan itu harusnya dari yang umum, baru nanti yang spesifik. Itu lalu selalu dalam keseimbangan umum, jadi market clearing di situ faktanya tidak, ya faktanya tidak karena faktanya yang terjadi adalah ketidakseimbangan umum. Jadi itu tapi dasarnya di sini nanti kalau yang tidak seimbang ya nanti dibuat seimbang. Lalu ada verifikasi empiris. Ya, ini baru ya. Jadi menurut teori ini semua hasil dari sebuah model itu harus diklarifikasi, dikonfrontasikan dengan fakta. Masuk akal apa enggak? Nah, saya mengalami kegagalan di dalam riset. Saya kontrak dengan fakultas untuk riset tahun 2020. Ya. Pada 30 November tahun 2020, saya sudah presentasi di fakultas tentang model teoritisnya. Jadi saya membangun model teoritis makroekonomi konsensus itu, menurut pendapat saya, itu sudah masuk akal. Ya. Nah, problemnya di mana? Sampai hari ini saya gagal untuk ngetes fakta itu, verifikasi empiris. Ya. Kenapa? Ternyata dunia nyata itu banyak anomalinya dari teori. Nah, ini mungkin ini pelajaran untuk saya, sehingga saya gagal. Ya, saya sudah hampir 2 tahun ini, 1,5 tahun itu mengestimate selalu tidak berhasil. Dan ini nggak pernah terjadi untuk diri saya. Biasanya saya pasti berhasil, ini nggak berhasil. Saya pakai apapun tidak berhasil. Nah, mungkin itu juga yang menyebabkan saya collab kemarin. Gitu, karena beban-beban, ya yang membuat beban itu saya sendiri, untuk target-target semacam itu. Kalau saya tidak berpikir membangun teori, mungkin ya nggak ada bebannya apa-apa. Itu di empiris gitu aja nggak apa-apa. Jadi kalau saya akan bangun teori, kemudian klarifikasi empirisnya itu yang banyak gagalnya saya alami. Karena ternyata memang
banyak anomalinya, dan itu memang berarti apa, bahwa konsep keseimbangan mungkin nggak cocok di dalam dunia nyatanya itu. Enggak. Atau memang data kita itu banyak dimanipulasi sehingga tidak bisa membawa hasil dengan baik. Nah, kemudian saya beri contoh di sini ya tentang ini nanti saya akan jelaskan tentang kalau tadi itu hanya 2 periode, ini menjadi N periode ya. Saya ngambil dari bukunya McCafferty tahun 90 chapter 1. Bapak Ibu bisa juga mendapatkan di Barbosa 2018 chapter 1. Ini untuk perekonomian tertutup. Kalau di Barbosa itu ada 2, chapter 2 itu untuk perekonomian terbuka, chapter 1 itu untuk perekonomian tertutup ya. Nah, kemudian ada Campante dan kawan-kawan 2021. Ini chapter 1, chapter 11 itu tentang konsumsi, chapter 12 itu tentang tabungan, chapter 13 itu tentang investasi. Ya, jadi dia menurunkan modelnya seperti apa? Ini definisi variabelnya, ya, kemudian modelnya semacam ini. Jadi ini nggak menarik kalau Bapak Ibu anukan, ya. Saya makanya hanya mengenalkan aja macam itu. Jadi model yang ini tadi, yang di sini tadi, yang ini dasarnya adalah klasik. Ini dasarnya ini. Hanya kemudian dikembangkan dengan berbagai macam di situ, ya. Nah, ini semacam ini, ya. Nah, kebetulan kalau Bapak Ibu ngambil S3 di Fakultas Ekonomi UGM akan ketemu yang semacam ini. Ya. Matematiknya sampai yang semacam ini, makronya juga semacam itu. Dan kebetulan saya mengajar matematik dan mengajar makro 4, sehingga ya begini-begini ini. Ya. Poinnya apa? Poinnya kalau saya ngomongkan representasi household di situ, ya, atau ini representatif perusahaan, ya, berarti perusahaan mencari untuk mendapatkan optimal dalam alokasi tenaga kerja, dalam produksi, dalam macam-macam semacam itu dengan berbagai macam bentuk model ini. Ya. Ini kalau bosnya Bu Wiwin, Pak Afandi, ya gini dulu waktu sekolah, kira-kira dia paham betul tentang model-model begini. Jadi kalau ini saya lampirkan, barangkali beliau nanti tanya Bu Wiwin, malah itu Pak yang sudah mengajarkan itu ada di situ. Tapi yang saya sampaikan itu yang di atas tadi itu maksudnya untuk menyederhanakan, ya, sehingga walaupun konsep ini complicated begitu, tetapi bisa diterapkan untuk mengajar di S1. Jadi bisa di ekonomi makro 2 diajarkan di situ. Jadi kalau yang ini nggak mungkin diajarkan di S1, ya, yang model matematik semacam ini. Nanti mabuk karena mahasiswanya harus belajar tentang matematik Hamilton dan seterusnya. Ya, ini ada representative firm, kemudian ada rumah tangga, ya, sehingga nanti tujuannya nanti mencari optimal, sehingga nanti bisa diturunkan fungsi-fungsi semacam itu. Itu poinnya, ya, poinnya. Nah, kemudian menurut Kiss dan Wagner ini dia membuat model, ya, model ada IS, MP, dan IA. Ini modelnya Kiss dan Wagner. Nah, dia menggunakan keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pasar barangnya forward looking. Jadi di terawang ke depan ini forward looking terjemahannya. Ya. Jadi kalau IS itu bukan seperti yang biasa, tetapi harus forward looking karena melihat ke depan macam itu. Ya. Tapi ini diturunkan dari mana? Diturunkan dari fungsi utilitas, nanti masuk ke seperti yang tadi dibicarakan, ya. Jadi menggunakan intertemporal choice, kemudian ini pilihan antara waktu, antara mengkonsumsi dan menabung, seperti yang di atas tadi. Dasarnya klasik, ya. Kemudian ke penyesuaian ini juga
ini intertemporal juga, penerawangan ke depan juga, sehingga menggunakan forward looking, Nah, kemudian kurva MP ini mengukur suku bunga dengan menggunakan Taylor. Taylor ini juga forward looking nantinya. Jadi model penyesuaian ini semuanya adalah forward looking, tidak ada yang backward looking. Jadi semuanya forward looking. Nah, misalnya ini yang dibangun oleh Gies dan Wagner, ya. Lalu model matematiknya itu seperti ini. Ini model matematiknya yang dibangun oleh Wagner di situ, ya. Jadi YT, IS itu YT plus 1. Nah, ini baru forward looking. Ya, kemudian IA itu forward looking semuanya. Lalu ada shock di sini. Ya, ada shock. Nah, kemudian yang lain ini misalnya dianukan oleh Hubert tahun 2012, ada 3 produksi dia, 3 buku yang dia terbitkan. Ya, yang pertama 2012, kemudian yang baru 2014, tapi saya lebih suka yang 2012 karena penjelasannya lebih bagus yang 2012 daripada 2014 maupun 2016. Ya, caranya Hubert menyampaikan itu saya lebih suka yang 2012. Ya, tapi ya saya pakai semua. Nah, di sini ada 3. Ya, di sini ada 3, IS, MP, dan BC. Jadi ada 3 korpo, jadi ada 3 pasar di situ. Ada IS, MP, dan BC. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik untuk melihat perkembangan dari model itu yang untuk tingkat lanjut, maka sebaiknya membaca bukunya Barbosa 2018. Tidak mudah ini, ya, karena ini bukan untuk S1. Ya. Tapi melihat ini bagus sekali. Kenapa? Dia setiap kali mengurutkan itu akan bertahap begitu. Ini tambahkan lagi, tambahkan itu, ya. Tambahkan lagi, tambahkan. Nah, lalu kita ikuti ini, ya. Berarti ini ada IS-nya adalah keseimbangan di pasar barang. Tetapi kalau kita ikuti dia adalah forward looking, MP-nya juga, PC-nya juga forward looking. Nah, kalau kita gambarkan semacam ini yang dikerjakan. Jadi ini adalah seperti biasa kita kenal di sini. Ini adalah Keynesian cross, ya, Keynesian cross, ya, Keynesian cross. Nah, kalau kita dapatkan di sini, ya, maka kita dapatkan kurva IS. Ya, jadi ini total expenditure. Kalau suku bunganya turun, berarti total expenditure naik ke atas, kemudian ini titik-titik keseimbangan, lalu diturunkan ke sini dapatkan IS. Ya, jadi ini IS, perekonomian tertutup dengan campur tangan pemerintah. Jadi ada pemerintah. Ini Keynesian clause. Ya. Nah, Keynesian clause yang ada di Keynesian itu dengan asumsi bahwa harga itu tetap. Ya, jadi ini asumsinya harga itu tetap. Jadi apa yang dimaksud bahwa Y di sini bisa berubah, tetapi harganya tetap. Ya, harganya itu tetap. Itu karena asumsi dari Keynesian. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tanyakan, kalau saya menggunakan klasik, tapi untuk analisis Keynesian clause. Nah, itu nanti kita akan menemukan bahwa harga itu tidak tetap. Kalau waktunya berubah, harganya berubah. Karena apa? Karena di klasik itu harga itu fleksibel, bisa naik, bisa turun. Ya, tapi kalau di Keynesian harga itu tetap. Ya, sehingga kalau di klasik itu orang tidak pernah mengalami ilusi uang. Karena kalau harga naik, maka pendapatan dia naik, konsumsi dia naik. Ya, itu konsepnya begitu. Kalau dan itu kenaikannya proporsional, sehingga
dia akan mempertahankan pengeluaran realnya. Ya, kalau saya ngomongkan konsumsi realnya dipertahankan. Kalau saya ngomongkan investasi realnya dipertahankan, dan seterusnya. Nah, kalau perilakunya semacam ini, maka kita tidak bisa menggunakan konsep ini. Jadi kita tidak menggunakan konsep ini. Itu artinya apa? Begitu Bapak Ibu membuat komentar, bagaimana kalau harga itu tidak tetap? Maka seluruh bangunan yang saya kemukakan hari ini itu berarti salah. Nah, lalu pertanyaannya, apakah dunia nyata itu ada yang semacam itu? Nah, ini pertanyaan. Ya. Ini yang menimbulkan anomali di dalam prakteknya. Ya, karena harga itu berubah. Kalau harga itu berubah setiap saat, berarti konsep ini nggak berlaku. Nah, oleh karena itu nanti ada Keynesian cross tanpa ilusi uang dengan Keynesian cross yang menghadapi ilusi uang. Tapi Keynesian cross adalah konsep kalau dia mengalami ilusi uang. Jadi ada yang tidak mengalami ilusi. Ya. Nah, kalau itu Bapak Ibu pakai untuk menjelaskan ini, maka itu sudah kolab. Ya, sudah berlaku di situ kalau masukkan dunia nyatanya itu bahwa harga itu tidak fix, harga itu tidak tetap. Ya, jadi itu jadi yang saya kemukakan semuanya akan keliru, dan otomatis apa yang dikembangkan oleh Gies dan Wagner, kemudian apa yang dikembangkan Hubert, apa yang disebut Goodfriend dan King, itu menjadi kalau apa klarifikasi empirisnya itu diterapkan itu kadang-kadang nggak sesuai. Ya. Oke, sementara kita anggap aja bahwa itu berlaku, ya itu berlaku sehingga kita dapatkan ini, ya. Nah, kalau punya Hubert yang dipakai yang ini, ya. Jadi ini Bapak-Bapak Ibu ya, jadi ini ada kelompok IS, kemudian kelompok IS-nya itu dipindahkan ke sini, ya, dipindahkan ke sini, tetapi sumbunya digeser ke sini. Ya, jadi sumbunya itu digeser ke kanan. Ini konsepnya semacam itu. Nah, kalau ini digeser ke kanan, O-nya di sini, titik originnya pindah, maka di sebelah kiri itu negatif, di sebelah kanan itu positif. Ya, hal yang sama terjadi di sini. Kalau sumbunya itu digeser ke sini, ya, maka ini bergeser, sumbunya dari sini ke sini. Maka di sebelah kiri dari ini negatif, di sebelah kanan positif. Jadi semula seperti ini originnya di sini, maka di sini hanya ada yang positif. Tapi begitu digeser semacam itu, maka ini negatif, ini positif. Itu artinya apa? Ini artinya kita perlu berpikir tentang asumsi dasar dari teori ekonomi. Bahwa variabel yang diamati adalah variabel non-negatif. Ya, di ekonomi itu konsepnya variabel yang diamati itu non-negatif. Tetapi perkembangannya yang non-negatif itu bisa negatif, tapi kemudian dibuat menjadi non-negatif. Jadi yang negatif dulu nggak boleh kita. Jadi kalau kita belajar ekonomi itu hanya pada daerahnya aja. Jadi R-nya positif, Y-nya positif. Tapi perkembangannya seperti ini negatif, ini positif. Ya, jadi ini negatif, ini positif. Dan kita sekarang boleh menganalisis itu. Jadi ini sudah mulai menyimpang dari asumsi dasar di dalam teori ekonomi, bahwa variabelnya non-negatif. Nah, sekarang itu kalau negatif lalu diberi nama. Misalnya, saving negatif lalu diberi nama de-saving. Inflasi negatif lalu diberi nama deflasi. Deflasi menjadi positif.
Jadi kalau inflasi negatif lalu diganti deflasi, deflasi itu positif. Ya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau ini negatif, ini positif. Nah, kalau kita ngomongkan resesi negatif, kalau ngomongkan ekspansi positif. Jadi dari mana ini? Jadi ini kalau Y dikurangi YP itu positif, berarti ekspansi. Kalau negatif, berarti resesi. Jadi kalau ini negatif, resesi. Kalau positif, itu ekspansi. Nah, ini yang diungkapkan oleh Hubert. Ya, Hubert dan kawan-kawan ini mengungkapkan bahwa kalau negatif itu resesi, kalau positif itu ekspansi. Dan hal yang sama juga diungkapkan oleh Williamson 2018 chapter 3 dan Kampate kawan-kawan itu 2021 chapter 14. Ya. Ini diungkapkan oleh mereka dan Hubert. Jadi kalau positif itu ekspansi, kalau negatif itu resesi. Ya. Nah, ini sekarang kita bisa menganalisis resesi dan ekspansi dianalisis dengan macroeconomics bisa. Ya. Nah, lalu kalau mereka bisa, lalu saya juga coba kalau gitu kita juga bisa membuat ini. Berarti ini saya rubah menjadi Y dikurangi YP atau Y dikurangi expected Y. Ya. Lalu jika Y hat positif, itu berarti unexpected-nya itu positif. Berarti itu good news. Ya, jadi itu bisa baik. Lalu jika ini expected-nya, ini Y kurang expected-nya itu negatif, berarti itu bisa buruk. Nah, sekarang berarti apa? Dengan makro kita juga bisa menganalisis good news dan bad news. Lalu dianalisis dengan makro. Jadi tidak hanya resesi dan ekspansi yang dianalisis dengan makro, sekarang kita juga bisa menganalisis bad news dan good news di dalam makroekonomi. Ini perkembangan menarik dari sisi makroekonomi. Karena dulu kita hanya menganalisis yang positif atau dipositifkan, kalau sekarang negatif pun itu bisa dianalisis. Nah, jadi ini selalu ya, jadi kalau yang lain-lain sama pergerakan, jadi misalnya kalau G naik, IS ke atas, kalau G turun, IS ke bawah, misalnya kalau konsumsi, kalau pengeluaran metana itu. Nah, kemudian ini adalah strategi bank sentral. Ya, saya ambil dari miskin tahun 2003. Ini strateginya semacam ini, lalu ini targetnya, target antara, target sasaran operating targetnya, sasaran operasional, kemudian tools-nya. Itu seperti ini. Ya, jadi ini kebijakan moneter misalnya. Ya, kemudian ini adalah sasaran antara, kemudian sasaran operasionalnya dan yang digunakan untuk mencapai target di sini. Nah, di dalam kebijakan moneter ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kuantitas, berarti ini uang beredar. Yang kedua adalah pendekatan harga atau suku bunga. Nah, pendekatan kuantitas itu targetnya, toolsnya ini misalnya open market operation, minimum reserve requirement, discount facilities, dan lain-lain. Tapi yang disasar, yang menjadi sasarannya adalah uang beredar. Ya, uang beredar. Nah, kalau di Indonesia sampai sebelum tahun 2005 kuartal 3. Ya, 2005 kuartal 3. Jadi 2005 kuartal 2 kita masih menggunakan sasaran kuantitas uang beredar. Nah, setelah 2005 kuartal 3 atau 2005 bulan Juli, kita mengenal dengan inflation targeting, lalu kita mengenal dengan suku bunga, sasaran suku bunga, semacam itu. Tapi kalau pakai data kuartalan itu masuk kuartal ketiga. Nah, ini. Nah, kalau sasarannya uang beredar, maka analisisnya dengan kurva LM. Ya. Tapi kalau sasarannya suku bunga, interest rate approach, maka
analisisnya dengan menggunakan kurva MP. Nah, mari kita lihat ini. Ini kurva LM baku, artinya bukan menurut yang ekonomi muka baru situ. Ya, jadi ini adalah keseimbangan di pasar uang. Ini MS, ini MD. Kalau perekonomian berkembang, maka MD-nya bergeser ke atas, ya, sehingga keseimbangan baru terjadi di E1, dari E0 ke E1, suku bunga naik. Nah, kalau ini kita hubungkan, berarti ini ada pendapatan naik, ya, aktivitas ekonomi naik, suku bunga naik, maka kita kenal dengan kurva LM. Ya, ini kurva keseimbangan di pasar uang jika sasaran kebijakan moneternya uang beredar. Ya, ini sasaran kebijakan moneter. Nah, kurva keseimbangan di pasar uang jika sasaran kebijakan moneternya uang beredar. Nah, dengan cara yang sama lalu kita rubah di sini, ini diganti dengan Y hat, itu Y dikurangi YP dibagi YP. Ya. Nah, konsep ini dikembangkan oleh Hubert, tetapi ternyata Williamson juga menggunakan ini di dalam analisis mengenai business cycle, termasuk kompeten tadi juga menggunakan. Nah, kita temukan LM. Nah, ini LM, kurva LM baru, dengan merubah, ini menggeser sumbu ini ke kanan, di sini. Ya, jadi sumbu ini digeser dari sini ke sini. Nah, berarti kalau ini digeser ke sana, maka di sebelah kiri negatif, di sebelah kanan positif. Ya, di sebelah kiri negatif, di sebelah kanan positif berarti ekspansi, negatif berarti resesi. Nah, cara yang sama, jika uang beredar turun, ini bergeser ke bawah, dan seterusnya. Jadi, kenaikan dari uang beredar ini akan menggeser ini ke bawah, kalau berkurang akan menggeser ke kanan, dan seterusnya. Tergantung dari. Nah, kalau kita gabung, maka kita punya kurva ISLM dalam makro baru. Tetapi sumbunya menggunakan dua itu tadi. Bisa output gap, ya, bisa kesenjangan output, bisa fluktuasi output. Jadi kalau fluktuasi output, maka negatif itu resesi, positif itu ekspansi. Tapi kalau output gap, kalau ini pakai kesenjangan output, negatif berarti bad news, kalau positif berarti good news. Jadi sekarang kita bisa menggunakan begini ya. Jadi misalnya presiden akan pidato, kemudian akan menaikkan gaji karyawan. Itu good news. Nah, bagaimana menganalisisnya? Kita bisa sekarang menganalisis itu. Ya, termasuk permodelannya di dalam makro kita bisa melakukan itu. Jadi analisisnya semacam ini dengan menggeser sumbu ini ke kanan. Nah, pergeseran sumbu ini itu kalau matematik itu mengikuti deret Taylor namanya, ya, deret Taylor. Nah, kemudian ini adalah kurva MP yang dikembangkan di Hubert dan kawan-kawan di situ, ya. Jadi kemudian ini rumus-rumusnya yang digunakan, nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Kemudian untuk menurunkan MP, Hubert membuat anggapan bahwa TSE, DP, dan inflasi itu konstan. Ya, ini dianggap konstan. Sehingga kalau ini konstan, kalau ini berubah berarti hanya menggeser ke kanan atau ke kiri. Ya, nanti menggeser ke kanan. Nah, kemudian ini adalah baku yang MP yang baku yang bukan makro yang baru. Ya, sama di sini berarti ini adalah keseimbangan di pasar uang. Ya. Tetapi suku bunganya ditetapkan. Kalau suku bunga ditetapkan berarti dia tidak berubah. Jadi kalau perekonomian naik, perekonomian berkembang semacam itu, maka MD-nya bergeser ke kanan, harusnya akan terjadi keseimbangan di sini. Harusnya ada suku bunga, tapi suku bunga naik. Nah, tapi karena suku bunga ditetapkan, dia tidak berubah, sehingga yang bergeser malah ke MS. Untuk keseimbangan baru, MS ke kanan. Nah, dalam konsep ini, maka
suku bunga adalah variabel eksogen. Uang beredar variabel endogen. Nah, di sini kalau yang tadi di atas, di sini uang beredar sebagai variabel eksogen, suku bunga variabel endogen. Nah, jadi kalau pengalaman di BI mesti hati-hati kita. 2005 itu penting. Karena sebelum 2005, kita menganggap uang beredar itu sebagai variabel eksogen. Tapi sejak 2005, uang beredar itu variabel endogen. Sebaliknya, suku bunga sebelum 2005 itu variabel endogen, setelah 2005 itu sebagai variabel eksogen. Ya. Nah, itu konsepnya semacam itu. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ekonomi itu gimana? Sejak tahun 2005, bulan September itu sebetulnya kita nggak perlu melakukan uji unit load untuk suku bunga. Karena suku bunga sebagai variabel eksogen. Jadi tidak diperlukan. Ya. Coba kalau dilakukan, ya ini nanti konsepnya jadi berubah-ubah. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian ini kalau naik ini apa ini? Misalnya TSE naik, berarti ini ke atas, deferred payment ke atas, kemudian kalau expected-nya turun, berarti ini ke atas, kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian ini baku, kalau MP-nya horizontal, kemudian ini IS-nya negatif. Nah, ini penting di sini, ada Y sama dengan YP. Ya. Kemudian ini adalah perubahan kalau ada kenaikan MP dan seperti yang ada di sini, yang ini, kemudian kita gambarkan di situ naik turun. Ya. Nah, kemudian ini curve Phillips, ya, karena di tadi di Hubert itu ada curve IS, curve MP, dan curve Phillips. Nah, ini saya kemukakan curve Phillips-nya. Curve Phillips-nya yang klasik baru itu yang ini. Ya, curve Phillips-nya yang klasik baru itu adalah curve Keynesian ditambahi variabel shock. Nah, jadi perbedaannya apa yang di atas dengan yang ini? Kalau ini yang New Keynesian, neoklasik baru ini, shock-nya ada dua. Shock dari sisi demand dan shock dari sisi supply. Tapi kalau yang atas ini, shock-nya hanya satu. Shock-nya dari sisi demand. Jadi ini ada perubahan yang sangat mendasar. Shock di sini ada dua. Shock di dalam perekonomian itu karena agregat demand, juga karena agregat supply. Kalau teori yang lama itu hanya agregat demand. Agregat supply-nya itu tidak. Faktanya yang benar yang mana? Yang benar yang ini. Karena yang benar itu adalah shock itu dari dua sisi. Dari demand side dan dari supply side. Supply side sangat dominan sekarang. Perubahan cuaca, perubahan musim, gempa bumi, dan macam-macam itu adalah shock side. Shock dari sisi supply. Bukan hanya dari demand, tapi juga dari supply. Ya. Nah, krisis yang kita hadapi dengan COVID ini, itu dari demand dan dari supply. Ya, tidak hanya dari demand, dari supply. Goncangan, kalau ada perang semacam itu, goncangan yang terjadi itu dari sisi supply. Tidak hanya dari sisi demand. Ya, bisa dari demand, bisa dari supply. Nah, ini kemudian saya modifikasi, saya masukkan shock di sini, maka ini kejutan tunggal. Kalau Bapak Ibu akan memasukkan double shock atau triple shock, silahkan dibaca tulisan saya tahun 2018. Di sana saya turunkan bagaimana Bapak Ibu mendapatkan shock dari dua sisi, baik demand side perekonomian maupun supply side perekonomian. Ini gambarnya, ya. Jadi ini adalah curve Phillips. Saya ambil dari bukunya Williamson, data 15 itu hubungan antara inflasi dengan output, kemudian ini inflasi dengan Y hat.
Bisa output gap, bisa bad news dan good news. Ya. Nah, kemudian ini saya modifikasi, ya, Gis dan Wagner saya modifikasi, sumbunya saya ganti sekarang tidak Y, tapi saya ganti dengan Y hat. Jadi saya menggeser sumbu ini ke kiri. Ya, jadi saya geser ini. Jadi kalau nanti lihat tulisannya Gis dan Wagner tidak seperti ini, Gis dan Wagner atau yang ini tadi, yang atas. Ya, yang atas ini Gis dan Wagner yang ini. Ya. Nah, kemudian saya rubah menjadi semacam ini dengan menggeser sumbu. Nah, ini tergantung, jadi ini bisa fluktuasi ekonomi ini, ya, bisa deviasi terhadap tren, ya, bisa output gap menurut Huber, bisa juga kita masukkan ini, ya, berarti Y dikurangi YP atau Y dikurangi expected Y, berarti ini ada good news dan bad news, dan tergantung kita mengganti sumbunya itu apa, bisa Y hat yang ini, bisa Y tail yang ini. Ya. Tapi ini berarti kita memodifikasi teorinya Gis dan Wagner dengan menggeser ke kanan. Ya. Sumbunya digeser ke kanan, maka ini. Nah, derivasinya saya sudah melakukan itu. Ya, tulisan saya tahun 2020, tanggal 30 November tahun 2020, dan itu diceramahkan di Fakultas Ekonomi. Memang malam belum dipublikasi. Tapi saya gagal mengklarifikasi empiris, karena semua new neoclassical synthesis harus ada klarifikasi empiris. Ya, dan saya belum berhasil untuk itu. Nah, kemudian ini analisisnya dengan memasukkan kejutan sisi permintaan, kebijakan moneter ekspansif. Ya, jadi ini misalnya selalu kalau kita membuat ini IS0 dan E0 dengan M0, MP0 dulu ya. Kemudian ini keseimbangan, urutannya begitu. Ya, jadi kita buat dulu S0 dan MP0 ini keseimbangan di sini. Kemudian di bawah ini kita gambar PC atau Philip, kita potongkan sumbu ini, kita dapatkan F0. Di sini ada E0, di sini ada R0. Ini anggaplah keseimbangan awal di E0, Y0, R0. Jadi E0, Y hat 0, ini, dan R0. Ini sumbunya. Ya. Terjadi kejutan negatif di sisi permintaan, misalnya pengeluaran pemerintah diturunkan, ya, misalnya subsidi pemerintah dikurangi, hanya akan bergeser ke kiri. Nah, kalau ini bergeser ke kiri, maka keseimbangan terjadi di E1. Nah, kalau terjadi di E1, berarti dia berada di sebelah kiri dari Y sama dengan YP, negatif. Berarti E1 resesi. Ya, jadi kalau di E1. Bagaimana dengan panel B? Kalau ini E1 di sini, berarti kalau saya tarik ke bawah, maka saya ketemukan F1. Nah, F1 berarti suku bunga turun. Ya, suku bunga turun. Pertanyaannya, Bank Sentral mau mengikuti ini atau dia bereaksi? Kalau dia senang dengan ini, berarti resesi, tetapi suku bunga turun. Atau dia tidak ingin resesi, berarti suku bunga dinaikkan, inflasi dinaikkan. Di sini inflasi diturunkan, suku bunga diturunkan, inflasi akan naik, ya. Nah, tapi keseimbangan terjadi di sini. Tetapi tidak ada resesi. Udah. Ya. Nah, ya. Wiwin, tolong disapa dulu, nanti nggak keluar dari kamar. Halo, Hana. Ya, halo. Halo. Wiwin. Hana, yang kakungnya habis dari rumah sakit ya? Ini kamar saya sudah diakuisisi, Bu Wiwin. Jadi kamar ini sekarang sudah menjadi kamar belajar dia. Jadi
kursinya setelah yang atur dia. Kalau saya mau pakai, saya harus pinjam ke dia. Oh. Terus nanti kursi-kursinya harus dikembalikan menurut selera dia. Patuh yang ngakung. Nah, ini kira-kira semacam ini ya. Jadi ini analisanya. Kemudian kalau saya menggunakan modifikasi dari Gies dan Wagner, ini belum pernah saya kemukakan Bu Wiwin. Jadi saya memodifikasi yang lain semacam itu, tapi ini belum pernah saya bicarakan. Jadi ini atasnya sama, bawahnya di sini ada curve aggregate demand, ada curve IA, karena ini Gies dan Wagner. Ya, kalau tadi ini Hubert, ini Gies dan Wagner. Nah, ini Gies dan Wagner. Ya, sumbunya digeser ke kanan sama dengan tadi. Ya, berarti di sini negatif, berarti resesi, di sini positif. Nah, lalu bagaimana kebijakan bank sentralnya? Nah, ini kalau teori baru begitu harus diklarifikasi. Ya, benar enggak gitu. Nah, ini baik secara verbal, kualitatif harus diklarifikasi. Betulkah Bank Indonesia melakukan hal semacam ini? Kalau enggak, berarti teori ini perlu ditinjau lagi. Jadi, apakah kalau resesi semacam ini suku bunga akan diturunkan, itu kan perdebatan di dalam dunia nyatanya, ini perdebatan. Ya, ini perdebatan yang. Nah, kalau cocok berarti teorinya masuk akal gitu. Ya. Nah, ini yang kemudian kita masukkan di sini adalah kalau moneternya ekspansi, jadi ini naik ke atas, ini ekspansi, kejutan sisi permintaan sama di situ, ISG bergeser ke kiri, tapi tindakannya dengan moneter, dengan menaikkan. Ya. Nah, ini ada tulisan 1, 2, ini urutannya ya. Jadi urutannya itu buat IS dulu, buat MP dulu, dan seterusnya. Nah, kemudian kita kembangkan di sini dengan modifikasi dari Gies dan Wagner. Gies dan Wagner yang berubah di sini. Yang berubah adalah di sini ada aggregate demand, ada ini. Jadi logika berpikirnya baik menggunakan Hubert dan Gies dan Wagner itu selaras. Nah, ini secara teoritis oke. Tapi betulkah semacam ini? Jadi misalnya yang ini, teman-teman di BI perlu dipikirkan semacam ini. Yang saya kasih hijau ini berarti untuk teman-teman BI ini masuk akal nggak analisis yang begini? Jadi yang saya beri warna hijau ini sebetulnya untuk direnungkan teman-teman BI, kira-kira masuk akal nggak semacam itu? Ya. Kalau nggak masuk akal, berarti ini perlu ditinjau kembali. Ya, tapi kalau masuk akal, oke, itu klarifikasi empirisnya. Nah, nanti baru kita menggunakan data. Jadi untuk sementara saya banyak gagalnya, ya, sehingga teorinya oke, klarifikasi teoritisnya oke, empirisnya belum. Nah, kemudian ini sama, ya. Nah, kemudian ini misalnya yang belum saya kerjakan lebih lanjut. Kalau misalnya kejutan sisi penawaran dan kebijakan moneter, tetapi kejutannya itu dari kenaikan harga minyak. Ya, kalau kenaikan harga minyak maka PC ke atas. Lagi-lagi di sini dalam situasi ini bank sentral atau riset mempunyai dua pilihan. Nah, ini perlu direnungkan teman-teman. Kalau yang hijau-hijau ini yang BI lah, atau yang tertarik ke moneter. Itu yang tertarik ke moneter. Oke, Bu Wiwin, itu sedikit tambahan. Mungkin di lain kesempatan saya bisa membuat yang lebih baik dari ini. Nanti kalau saya sudah sehat, nanti kita mungkin bisa cerita lebih banyak tentang berbagai macam variasinya. Baik, terima kasih banyak Pak Ins. Bapak Ibu sekalian, rasanya tidak berlebihan jika saya sampaikan bahwa Pak Ins ini rasanya selalu sets the bar high ya, terutama untuk beliau sendiri ini. Tanpa kami meminta pun, baru saja keluar dari rumah sakit, ini beliau menyampaikan total 64 slides. Dengan begitu banyak grafik
dan pemaparan teori dalam bentuk ya cukup matematis ya. Boleh beri aplaus ya Bapak Ibu sekalian untuk Pak Ins. Terima kasih Pak Ins. Baik, untuk mengawali kalau boleh Pak, saya jadi ini untuk mungkin pertanyaan intermezzo dari saya Pak. Saya ini kan S1-nya seperti Pak Peri juga adalah dari akuntansi UGM. Dan kemudian baru setelah dalam pekerjaan dan S2 baru harus mendalami ilmu ekonomi. Sehingga tadi pemaparan Pak Ins dan mengenai teori baru ini ya masih tergolong relatif baru ya, sintesis neoklasik baru ini mengingatkan saya pada tahap ketika saya merasakan kesulitan yang luar biasa dalam memahami teori-teori ekonomi, model-model ekonomi, karena asumsi-asumsi dasar yang menurut saya, yang background-nya accounting ini nggak sesuai dengan dunia nyata. Salah satu yang paling mendasar tentu saja adalah asumsi ceteris paribus. Tadi Pak In sempat menyinggung juga tadi ada asumsi harganya tetap yang membuat saya kesulitan pada tahap itu karena saya berpendapat kalau dasarnya kayaknya kurang logis di dunia nyata, yang lain-lainnya turunan-turunannya juga akan ikutan keliru sepertinya gitu. Nah, sehingga tadi ketika Pak Ins memaparkan juga bahwa teori baru ini memasukkan aspek shock, saya kira adalah mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan atau keresahan-keresahan saya itu tadi, sehingga saya sangat senang nih Pak Ins. Kalau berkenan Pak Ins, saya kira kan tadi yang teori-teori yang lebih tua, lebih dulunya itu kan tidak memasukkan shock atau relatif mengabaikan shock ya. Saya kira baik klasik maupun Keynes. Nah, ketika teori ini muncul, mungkin Pak Ins pernah membaca atau boleh share Pak tanggapan-tanggapan dari penganut garis keras klasik, neoklasik, Keynes, neo-Keynesian juga, itu seperti apa terhadap teori baru ini, Pak? Mohon info dari Pak Ins, terima kasih. Oke, ya. Kalau saya ngambil salah satu aja dari jurnal ini, ya, ini tulisannya Sauce tahun 2004. Ini sangat ekstrem dia ngomong, ya. Tapi dia ngomongnya ini dalam kajian sejarah ekonomi. Ya. Dia mengatakan bahwa sejak lahirnya teori baru ini, itu maka teori sebelumnya itu sudah meninggal dunia. Nah, jadi itu satu. Kemudian ada lagi tulisan yang dikemukakan oleh Bernanke atau Bernanke bacanya ya. Itu juga katakan begitu. Ya. Jadi dia membagi dunia ekonomi itu sejak krisis tahun 97 menjadi 3. Sebelum krisis, sesudah krisis, pada 2008 saat krisis. mungkin Pak. Tulisannya tahun 2010. Iya. Ya, tahun 2010. Tapi dia membagikannya semacam itu. Ya, itu dibagi menjadi 3. Ya, sebelum krisis, karena sebelum krisis, kemudian pada saat krisis muncul teori ini, teori baru ini, tahun 97. Kemudian setelah krisis. Krisisnya krisis 2008 atau krisis 97? Yang ya, karena munculnya teori baru ini tahun 97. Oh, oke. Ya, jadi kan munculnya teori ini tulisannya Goodfriend dan King itu kan 97 ini. Jadi Goodfriend dan King itu tahun 97 ini. Nah ini.
Jadi krisis itu dia katakan begitu. Jadi dia bagi menjadi 3. Sebelum krisis, pada saat krisis, dan intinya apa? Intinya dia katakan bahwa teori yang lama itu sudah keliru. Karena apa? Yang seperti tadi Bu Wiwin singgung, kita nggak mungkin nggak memperhatikan shock itu dari demand side. Pasti harus ada tidak hanya demand side, tetapi juga supply side. Karena memang faktanya begitu. Nah, memang ini munculnya teori-teori baru itu seperti Bu Wiwin tadi duga, sama saja seperti itu. Jadi sebetulnya ada kegelisahan yang luar biasa juga pada teori itu. Ya. Jadi teori yang lama itu terlalu fisika. Dan kalau kita belajar fisika itu semuanya terkontrol, Bu. Ya, jadi kalau kita main-main di laboratorium fisika itu semuanya terkontrol. Ya, jadi misalnya kita masuk laboratorium untuk membuat gelombang, ya itu menggunakan sabuk gergaji. Sabuk gergajinya itu kelembapannya harus dikontrol, aliran listriknya harus dikontrol, semuanya harus dikontrol supaya terjadilah sabuk gergaji itu menjadi gelombang. Itu dirubah, berarti ada shock. Maka itu tidak akan terjadi atau terjadi kekacauan. Nah, sekarang perilaku kita itu maunya seperti itu. Nah, oleh karena itu lalu kelompok tertentu itu mengatakan yang lama itu mengatakan hanya demand side yang dominan. Itu sampai neoklasik. Sampai neoklasik itu mengatakan bahwa kita bisa nggak care dengan supply side, tapi jangan tidak care dengan demand side. Nah, itu contoh-contoh yang mungkin dulu ya nggak kita perhatikan, tapi dengan perkembangannya semacam itu. Jadi kita perlu memperhatikan semacam itu karena nggak mungkin misalnya dulu mungkin orang nggak terlalu memperhatikan cuaca karena dunianya belum parah gitu. Karena nggak bisa, cuaca itu berkembang di situ. Jadi zaman Pak Agus Marto itu kan teman-teman yang bagus itu kan didaerahkan. Saya tahu bahwa di daerah itu beda dengan di pusat. Nah itu karena shocknya banyak di daerah. Ya. Kebetulan saya banyak membantu teman-teman di daerah itu aneh-aneh juga yang nggak masuk akal macam itu. Jadi kalau sekarang pasokan minyak goreng itu sampai sulit itu, nah itu supply side-nya, demand side-nya bisa dikendalikan, tapi supply side-nya nggak bisa dikendalikan. Macam itu, alasannya macam-macam. Kemarin misalnya selama saya fisioterapi ini yang memfisioterapi itu kecuali dia menjadi fisioterapis, dia juga petani. Oh, dia cerita di situ tentang di mana dominasi. Jadi ada penguasaan di pertanian itu. Tidak seperti dibayangkan, tidak ada penguasaan yang mempengaruhi produksi. Nah, saya mungkin pernah ceritakan, Bu, di belakang rumah saya itu ada penggemukan sapi, tapi sapi yang gemuk itu nggak dijual di situ. Dijual di mana? Ya tergantung yang punya. Nah, itu faktanya begitu, memang dominasinya semacam itu. Nah, ini artinya supply side itu dominan. Bukan tidak dominan, dominan. Dan kalau kita makan supply side, nggak mungkin kita nggak makan fakta. Faktanya seperti itu. Nah, padahal demand-nya itu ya di dalam faktanya juga didominasi oleh berbagai macam shock. Dari sisi demand, misalnya, yang namanya promosi itu pegang peranan. Nah, misalnya ada rokok, lalu muncullah iklan itu laki-laki sejati. Nah, itu misalnya semacam itu. Itu kalau merokok, misalnya, terus Bu Wiwin itu pakai bedak, pakai parfum, pakai macam-macam, itu didominasi oleh iklan. Itu supply side itu. Jadi ya kepentingan mereka membuat supply side. Nah, kalau Bu Wiwin dari akuntansi atau dekat dengan manajemen,
marketing itu dominan, Pak, nggak bisa nggak dominan. Iya, memang itu harus diakui. Nah, oleh karena itu di ekonomi diperhatikan bahwa shock itu menjadi penting. Karena shock itu adalah kejadian-kejadian yang semacam itu. Dan itu berkembang terus. Dari sisi supply, seperti misalnya yang namanya peralatan kecantikan, peralatan perang, peralatan apapun itu kepentingannya adalah produsen, bukan konsumen. Nah, bagaimana dia menipu konsumen sehingga konsumen terpengaruh? Kan begitu, sehingga mempengaruhi demand. Nah, kan di marketing itu yang hebat, marketer yang hebat adalah tidak menjual, tapi dibeli. Kan begitu kan, Bu? Nah, itu adalah teknik-teknik di dalam menstimulus shock dari sisi supply untuk mengaruhi demand. Itu ya harus begitu. Nah, itulah mengapa kita nggak bisa hanya demand, tapi dari supply. Dan saya punya banyak pengalaman pribadi juga yang terjadi semacam itu. Tahun 93 misalnya, ada iklan di surat kabar bahwa dealer mobil Suzuki memberi servis gratis. Nah, itu kan shock dari sisi supply. Lalu saya dengan istri berangkat, karena kebetulan mobil saya perlu diservis. Itu mobil saya itu Forza 86. Forza 86. Saya berangkat dengan istri saya, waktu pulang, saya bawa mobil baru tahun 93, plus utang. Jadi tadi tidak punya utang, pulang dari mobil saya jadi baru, plus utang. Karena itu tadi the power of marketing ya, Pak. Betul, itu artinya kan supply side-nya yang dominan. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa shock dari supply side. Jadi kalau gitu bagaimana? Kehidupan itu shock-nya ada dua nih. Dari demand side, dari diri kita, dan dari supply side, dari penjual dan macam. Harus diakui, harus dimasukkan semacam itu. Gitu. Nah, kelompok-kelompok yang kan lalu dimasukkan caranya itu pertama ke uncertainty, ketidakpastian itu. Jadi kalau ada kepastian, kalau ada ketidakpastian, nah ketidakpastian itu shock. Ketidakpastian itu bisa dari dua, bisa dari demand, bisa dari supply. Itu Bu Piwin. Ya. Baik, noted Pak Ins. Mungkin satu lagi singkat Pak. Kenapa ini namanya kok dikasih namanya adalah New Neoclassical? Padahal ini kan di dalamnya juga ada New Keynesian gitu. Kenapa nggak pilih New Neo-Keynesian? Oleh karena itu saya tampilkan Bu, ada dua kelompok semacam itu. Ada yang menyebutkan New Synthesis Neoklasik baru, ada yang menyebutkan Synthesis Keynesian baru. Iya. Jadi ada berbagai nama untuk itu, memang diakui semacam itu. Tetapi yang dominan itu memang Sintesis Neoklasik baru. Karena itu yang ungkapan pertama kali adalah Goodfriend dan King. Nah, Goodfriend dan King itu memberi nama New Neoclassical Synthesis. Itu ya. Oke, karena mereka masih garis neoklasik gitu ngerasanya gitu ya Pak. Padahal nggak ada hubungannya. Jadi nggak ada hubungannya. Gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat gambar saya ini nggak ada hubungannya, atau lihat gambarnya ini gambar ini nggak ada hubungannya ini. Dari ini kan terputus ini. Iya. Tidak langsung dari sini ke sini enggak. Ini lewat sini jalurnya. Atau gambar saya yang lebih mudah digambarkan itu ini nggak ada hubungan langsung dari sini ke sini. Ya. Ya baik Pak. Nggak enak aja kali ya, good friend. Pak, terima kasih Pak Ins. Ini Ibu Ciplis sudah ingin menyampaikan pertanyaan Pak. Silakan Ibu Ciplis. Baik, Bu Wiwin. Selamat sore, Prof. In. Izin bertanya terkait dengan money illusion, Prof. Jadi tadi Prof. In menjelaskan terkait dengan money illusion, di mana di klasik itu tidak ada
harga itu fluktuatif ya, tidak tetap. Sedangkan di Keynes itu harga itu adalah tetap. Nah, bagaimana dampak dari money illusion di kedua pemikiran itu berdampak kepada kebijakan moneter, Prof? Terima kasih. Oke, ini saya tutup dulu. Saya cari materi yang lain karena nggak bisa dijelaskan dengan materi itu. Pertanyaannya Bu Ciplis, saya harus melihat dari materi yang lain. Bentar ya. Oke, sudah ketemu ya. Nanti kita diskusikan. Saya minta izin ke belakang sebentar ya. Dan Pak, ada acara kami di sana, rangkaian eventnya G20. Baru Ya. mendarat kembali di Jakarta. Iya, menunggu giliran ke Jogja. Ini pertanyaannya Bu Ciplis ya, jadi ada 2 gambar saya buat di sini. Pertama adalah model Keynes Cross dengan ilusi uang. Lalu yang kedua adalah model Keynes Cross tanpa ilusi uang. Ya. Nah, kalau yang ini Keynesian, yang Keynesian sebetulnya. Lalu jadi ini saya mulai dari sini, ini P0 Y0, kemudian ini PT YT. Jadi kalau T-nya berubah, waktunya berubah, ini berubah. Ya. Sama dengan ini P0 Y0, kemudian dari sini PT. Problem saya dengan ini, saya nggak bisa memberikan sumber bacaannya. Karena sampai hari ini saya tidak menemukan makro yang seperti ini. Sampai hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian membaca, menemukan hal, tolong saya diberitahu. Ya, saya sendiri tidak tahu dulu membuat gininya itu saya ngalang atau saya membaca dari buku semacam itu. Ya, tapi logikanya masuk akal. Pokoknya ini logikanya masuk akal. Ya. Nah, ini yang pertama kalau ada ilusi uang. Jadi kalau ada ilusi uang berarti ini. Ya, berarti ini misalnya semua orang hanya mempertahankan pengeluaran nominalnya, tapi tidak mempertahankan pengeluaran realnya. Nah, maka ini sampai di sini, ini Keynesian Cross. Ini Keynesian Cross-nya hanya sampai di sini, yang garis biru ini. Ya, nah, ini pada Y full employment.
Ya, hanya garis ini. Jadi di garis ini itu Keynesian. Di luar ini bukan Keynesian. Karena ada pengaruh harga. Jadi harga berubah, maka ini berubah. Nah, lalu kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan vertikal. Jadi potongan ini ditambah potongan ini ditambah potongan ini ketemu ini gitu ya. Ternyata kalau orang itu terkena ilusi uang itu mudah terjadi keseimbangan ya. Jadi mudah terjadi keseimbangan. Tapi kalau orang itu tidak terkena ilusi uang, maka yang dia pertahankan adalah pengeluaran realnya. Jadi kalau harga naik, pengeluaran realnya tetap, maka pengeluaran nominalnya menjadi meningkat. Nah, ini gambarnya semacam ini. Jadi investasinya tidak terkena ilusi uang, pengeluaran pemerintah tidak terkena ilusi uang, kemudian konsumsi tidak terkena. Ini ditunjukkan. Nah, ini kalau jumlah makin lama makin jauh dari garis 45 derajat. Jadi makin menjauh dari garis 45 derajat. Nah, itu artinya apa? Kalau orang itu mudah terkena ilusi uang, maka kebijakan moneter atau kebijakan fiskal itu efektif untuk menjamin terjadinya keseimbangan ekonomi. Ambil contoh, misalnya, sejak zaman dulu, kalau BI nggak ikut ya, ini pegawai negeri aja yang non BI, itu kalau Presiden tanggal 16 Agustus pidato, lalu dia katakan begini, maaf pegawai negeri dan TNI Polri untuk tahun depan ini tidak ada kenaikan gaji. Tahun berikutnya tidak ada kenaikan gaji. Tahun ketiga, lalu dia katakan begini, karena keuangan negara sudah memungkinkan, maka ada kenaikan gaji untuk golongan 1 15%, golongan 1 dan 2, golongan 3 10%, golongan 4 5%. Jadi, nah selama 3 tahun berturut-turut itu inflasinya berapa? Kalau inflasinya katakanlah misalnya 15%, ya 15%, kan inflasi itu tidak kenal kenaikan golongan pangkat kan? 15% itu kena siapa saja. Nah, jadi kalau golongan 2 naik 10%, golongan 1 naik dan 2 itu naik 15% sesuai dengan inflasi. Tapi kan untuk golongan 2 dan 4 kan enggak, golongan 3 dan 4 kan enggak. Yang golongan 3 naik 10%, golongan 4 naik 5%. Nah, tetapi pesannya apa? Presiden itu akan mengatakan gini, ini dinaikkan gajinya, tapi saya minta kalian semua produktivitasnya dinaikkan. Nah, ini mesti terkena ilusi uang, macam itu. Jadi itu mudah sekali terjadi keseimbangan. Ya. Misalnya lagi, kalau kita jadi kepala di SDM, sumber daya manusia, ya, kemudian pegawainya demo, menuntut kenaikan upah, katakanlah misalnya 25%, inflasinya katanya juga 25%, jadi dia nuntut karena sama dengan inflasi. Tapi akhirnya negosiasinya 15%. Dan itu diterima, dan dia mau menerima. Itu dia terkena ilusi uang. Jadi kebijakannya lebih efektif. Tapi kalau semua orang itu mempertahankan pengeluaran realnya, maka ini terjadi semacam ini. Jadi di makro ini namanya inflationary gap. Kalau semua orang mempertahankan pengeluaran realnya, maka inflationary gap-nya makin lama makin besar. Tetapi kalau terkena ilusi uang, ya maka inflationary gap-nya makin lama mendekati 0, menuju ke 0. Nah, kira-kira begitu penjelasannya untuk uji please. Untuk ilusi uang tadi. Nggih, matur nuwun, Prof. Nggih. Terima kasih Bu Wiwin. Baik, terima kasih Bu Kiplis, Pak Ins.
Kita waktunya ternyata tinggal 3 menit lagi, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau menyampaikan satu pertanyaan singkat, mungkin masih adakah? Satu pertanyaan singkat, Mbak Win. Iya, Pak Hartoko, silakan Pak, singkat ya Pak. Ya, Pak In, berkaitan dengan perkembangan aliran sejarah pemikiran ekonomi, seringkali Itu tulisannya McDonald tahun 2022, Pak. Ya. Rethinking Macroeconomics. McDonald. Ya. McDonald tahun 2022, Rethinking Macroeconomics. Ya, Pak In. Baik, terima kasih Pak Suhartoko, Pak Ins. Ini sayang sekali waktu kita terbatas. Kalau boleh kita sudahi dulu untuk episode penjelasan bagi perekonomian tertutup ini. Nanti kita akan sambung lagi Bapak Ibu bulan depan. Saya kira bulan depan untuk yang perekonomian terbukanya ya Pak Ins ya, pendalaman untuk perekonomian terbukanya. Terima kasih banyak untuk kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Budi, Pak. Monggo Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Wiwin. Mungkin singkat saja. Saya pertama juga sependapat sama Mbak Wiwin tadi, Pak Ins ini selalu give the best effort untuk memberikan ini pemaparannya. Jadi terima kasih Pak Ins untuk sharingnya yang menurut hemat saya yang memang tetap memberikan pencerahan gitu. Memang kalau saya pribadi juga perlu berkali-kali untuk mengikuti pemaparan Pak Ins supaya memang bisa lebih memahaminya dengan baik. Kemudian juga mendoakan semoga Pak Ins selalu sehat selalu Pak Ins gitu ya, segera pulih kembali Pak Ins, dan nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu. Mungkin itu saja Mbak Wiwin, Pak Ins dan Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat dan nanti kita ketemu lagi bulan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Ins. Sehat Terima kasih, selalu ya Pak Ins. Pak. Iya Pak Ins, sehat. Ya. Terima kasih Prof. In. Bapak Ibu sekalian. Pak Budi, terima kasih. Bu Terima Wiwin. kasih. Terima kasih. Please. Oke, sama-sama. Pak Hartoko, Pak Elia Radianto, terima kasih. Terima Baik, kasih terima Pak kasih. Budi, Mbak Wiwin, Pak Budi, Prof. Pak In. Wiwin. Terima kasih.